Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara sekalian di grup WhatsApp Belajar Islam yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, yang semoga diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nafs atau Tazkiyatun Nufus. Jadi sebutannya bisa Tazkiyatun Nafs atau Tazkiyatun Nufus. Dan kali ini saya akan membahas definisi Tazkiyatun Nafs secara bahasa dan secara istilah. Bisa dibuka bukunya di halaman 9. Definisi Tazkiyatun Nafs. Penulis berkata, Tazkiyatun nafsi adalah kalimat yang tersusun dari dua kata. Kata pertama yaitu at-tazkiyah. Secara bahasa, kata at-tazkiyah adalah bentuk masdar dari kata zakka yuzakki tazkiyatan. Dan secara bahasa, kata at-tazkiyah demikian pula az-zakah bermakna an-nama atau berkembang dan az-ziyadah atau bertambah. Dikatakan dalam ungkapan bahasa Arab, zaka az-zar'u, artinya tumbuhan itu berkembang. Bila dikatakan zaka al-malu, artinya harta itu berkembang. Karena itulah kata az-zakat di dalam syariat dinamakan dengan zakat. Karena bisa menjadikan harta semakin bertambah, harta semakin barokah dan berkembang. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, annahuma naqqasa malu 'abdin min shadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Sedekah itu mengembangkan dan menambah harta, tidak menguranginya. Jadi, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, tazkiyatun nafsi ini tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah tazkiyah, yang kedua adalah an-nafsu. Tazkiyah ini, kata tazkiyah, kata yang pertama, merupakan kata benda atau masdar yang diambil dari kata kerja zakka yuzakki tazkiyatan wa zakaan. Jadi masdarnya itu ada dua, ada tazkiyah dan az-zakah. Di mana secara bahasa kata tazkiyah itu artinya berkembang atau bertambah. Karena itulah dalam syariat Islam ada yang disebut dengan zakat. Kenapa? Karena zakat ini menjadikan harta itu berkembang, menjadikan harta itu tambah barokah. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh penulis, mana qasa malu 'abdin min shadaqah, harta seorang hamba tidak berkurang dengan sedekah. Dan zakat bagian daripada sedekah. Selanjutnya penulis mengatakan, kata tazkiyah yang diidhofatkan atau disambungkan pada kata an-nafsu di sini merupakan tazkiyah atau penyucian yang sesuai dengan syariat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, yakni kebaikan dan keberkahan yang didapatkan oleh seorang mukmin dengan sebab ia memperhatikan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Jadi kata tazkiyah diidhafatkan atau disambungkan kepada kata an-nafsu. Yang nanti secara istilah akan kita bahas apa makna tazkiyatun nafsi secara istilah. Di mana penulis mengatakan bahwa biasanya atau kebanyakannya tazkiyatun nafsi
yang dimaksud dalam ungkapan-ungkapan para ulama adalah tazkiyatun nafsi yang terpuji, yaitu mensucikan jiwa. Tadi kita sudah bahas kata yang pertama, yaitu kata at-tazkiyah. Kemudian kata yang kedua, yaitu an-nafsu. Kata nafsu yang dimaksud di sini tidak hanya ruh yang terdapat di dalam jasad saja, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pensucian hati sekaligus pensucian jiwa yang memberikan pengaruh pada anggota badan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan itu didapatkan oleh orang yang mensucikan jiwanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Asy-Syams. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwa. Surah Asy-Syams ayat 9-10. Ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu bagi siapa saja yang mensucikan jiwanya, dan kebahagiaan itu senantiasa terwujud di diri manusia pada ruh dan badannya. Inilah makna dari tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Jadi kata penyusun yang kedua adalah kata an-nafs. Penulis menekankan di sini bahwa yang dimaksud dengan an-nafs di sini bukan hanya sebatas ruh, karena di antara makna an-nafsu adalah ar-ruh. Jadi bukan bermakna ruh, tapi bermakna hati yang ada dalam diri manusia yang ada hubungannya dengan anggota badan. Maksudnya ketika hati itu baik, maka anggota badannya akan menjadi baik. Perilakunya akan menjadi baik. Ketika jiwanya baik, maka akhlaknya menjadi terpuji. Jadi sekali lagi kata an-nafsu di sini tidak hanya berarti ruh yang terdapat di dalam jasad, yang ketika ruh itu tidak ada maka disebutlah dengan kematian. Tetapi yang dimaksud dengan an-nafs di sini adalah hati dan jiwa yang punya hubungan erat dengan apa? Dengan perilaku seseorang. Di mana ketika hati dan jiwanya baik maka perilakunya menjadi baik. Makanya Allah memuji orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, di mana Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya sehingga perilakunya menjadi baik. Jadi itu makna tazkiyatun nafs secara apa? Secara bahasa. Makna tazkiyatun nafs secara bahasa bahwa kalimat ini tersusun dari dua kata. Yang pertama at-tazkiyah, yang kedua an-nafs. At-tazkiyah artinya mensucikan sehingga sesuatu menjadi baik, menjadi lebih barokah, bertambah dan seterusnya. Adapun an-nafs yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas ruh, tapi hati dan jiwa yang ada dalam diri manusia yang punya hubungan erat dengan perilaku seseorang. Bahasan selanjutnya, penulis berkata di halaman 11, anwa'ut tazkiyah fi syar'i min haitsul madhi wadh-dham. Macam-macam tazkiyatun nafs di dalam syariat dari sisi pujian dan celaan. Lalu di sini saya berikan tanda kurung definisi tazkiyatun nafs menurut syariat. Di bahasan selanjutnya sebenarnya adalah bahasan tentang definisi tazkiyatun nafs secara syariat. Di mana secara umum dalam pandangan syariat tazkiyatun nafsi ini terbagi menjadi dua. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Penulis berkata, secara umum, penyebutan tazkiyatun nafsi di dalam syariat itu ada dua macam. Ada yang haram, yaitu yang tercela, dan ada yang disyariatkan. Pertama, tazkiyah yang tercela. Yakni,
tazkiyah atau anggapan baik seorang hamba terhadap dirinya sendiri berupa pujian dan sanjungan. Ini adalah perkara haram dan terlarang. Jadi tazkiyatun nafsi yang pertama yaitu yang tercela. Yang seperti apa? Yaitu sikap seseorang memuji diri sendiri atau menganggap diri sendiri sebagai orang yang suci. Nah, ini yang terlarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Di sini Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mentazkiyatun nafs, diri sendiri. Maksudnya janganlah kalian menganggap diri kalian suci atau memuji diri sendiri. Nah, inilah tazkiyatun nafs yang terlarang. Karena itu tentang firman Allah fala tuzakku anfusakum, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, yaitu kalian itu memuji-muji diri sendiri, memberinya penghargaan dan mengungkit-ungkit amal kalian. Disebutkan dalam tafsirnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentazkiyah diri kita sendiri dengan menyanjung dan mengagungkannya melalui ucapan-ucapan kita. Inilah macam tazkiyah pertama yang haram hukumnya dan Allah Azza wa Jalla telah melarang kita dari sikap seperti itu. Kemudian yang kedua, tazkiyah yang dipuji dan yang kita harapkan, yakni mentazkiyah atau mensucikan jiwa kita dengan melakukan amal-amal saleh. Pada macam yang kedua ini, hendaklah seorang muslim mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah, baik secara keyakinan, secara ucapan maupun amal perbuatan sebagaimana akan datang keterangannya. Maka tazkiyatun nafs macam kedua inilah yang akan kita bahas dalam kitab ini. Jadi kalau ditanya tentang makna tazkiyatun nafsi secara istilah, kita harus jelaskan bahwa tazkiyatun nafsi ini secara istilah terbagi menjadi dua. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela yaitu seseorang memuji dirinya sendiri. Nah, ini terlarang. Allah melarangnya, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Yang kedua adalah tazkiyatun nafsi yang terpuji, yaitu seseorang berusaha untuk mensucikan jiwa dan hatinya dengan melakukan amal-amal saleh, baik secara keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Dan jika kalimat tazkiyatun nafs ini disebutkan secara mutlak, disebutkan begitu saja oleh para ulama, maka yang dimaksud adalah tazkiyatun nafsi yang terpuji. Dan inilah yang insya Allah akan kita bahas dalam kitab kecil ini. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dengan baik dan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.